Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Sebelum kita bersama-sama mengawali setiap tugas dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, yang telah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena malam boleh berlalu, dan pagi hari ini Tuhan kembali menyatakan rahmat-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati hari yang baru dengan penuh syukur kepada Allah. Kami rindu Tuhan untuk dapat mengawali hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan berfirman atas kami. Tuhan memperdengarkan setiap maksud dan isi hati Tuhan bagi setiap kami melalui firman-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan, boleh ditopang dan dibaharui. Dan apapun tugas serta kegiatan kami sepanjang hari ini, kami dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025. Bacaan yang pertama diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang kedua. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bacaan yang kedua dari Lukas 10 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu berkata, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk mengawali pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Nya. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika perjalanan hidup ini dapat diibaratkan atau digambarkan sebagai satu perjalanan yang panjang, maka ada banyak hal yang seringkali membuat mata kita melihat ke kanan dan juga ke kiri. Ada banyak hal yang mungkin dapat menggoyahkan fokus dan tujuan mata kita untuk sampai pada tempat yang ingin kita tuju. Ada mungkin situasi-situasi yang sulit yang mungkin kita hadapi. Ada situasi-situasi yang menekan, yang seringkali membuat kita merasa takut dan khawatir akan hari esok. Situasi ini juga sempat dialami oleh Yosafat ketika dalam masa pelayanannya ada satu pasukan besar dari Edom yang hendak menyerbu bangsa atau orang-orang di Yehuda. Sebab itulah ini menimbulkan satu ketakutan, kepanikan. Sebab serangan yang mendadak ini membuat mereka tidak memiliki waktu untuk menyusun strategi. Kekuatan militer yang tidak sebanding membuat Raja Yosafat menghadapi pilihan yang penting, bergantung pada kekuatan manusia atau berseru kepada Tuhan. Dan hari ini kita melihat serta mendengar dalam pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Dalam situasi genting, dalam situasi yang penuh dengan kepanikan, dalam situasi terdesak, kemudian Raja Yosafat berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita melihat ini menjadi satu kalimat yang mungkin sangat sederhana, tetapi ada iman yang begitu kuat dan kokoh yang boleh dinyatakan oleh Yosafat.
sebuah pengakuan akan ketidakberdayaan manusia, namun di dalamnya ada keyakinan penuh kepada Allah. Yosafat tentu tidak dapat menutupi rasa takutnya, tetapi ia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh ketakutan dan kekhawatirannya kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah segala kelemahan yang dia alami, kesesakan, kekhawatiran, dan ketakutan, muncul satu kekuatan ilahi yang daripada Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa akhir dari perjalanan peperangan dari orang-orang Edom yang menyerbu Yehuda, di situ Allah menunjukkan kuasanya. Tanpa berperang dengan kekuatan militer, Yehuda dapat mengalahkan pasukan dari Edom yang begitu besar. Kalau kita kemudian melihat pada bacaan yang kedua, kita dapat menyaksikan bagaimana dalam situasi masa-masa pergolakan sosial yang terjadi, tidak hanya secara sosial tetapi juga politik ketika Yesus hadir dalam masa pelayanannya. Bangsa Yahudi hidup dalam penjajahan Romawi, sehingga dalam situasi-situasi yang genting, dalam situasi pergolakan ini kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyatakan sebuah berita yang dilingkupi oleh damai sejahtera. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya bukan dengan pedang, bukan juga dengan strategi-strategi khusus, melainkan Yesus mengutus para murid-muridnya dengan damai dan belas kasih, di mana mereka akan pergi untuk membawa pesan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan yang sakit, memberitakan kehadiran Tuhan, dan menghadirkan damai di setiap rumah yang mereka datangi. Yesus tidak membekali mereka dengan perlengkapan senjata perang atau perlengkapan khusus. Ia justru menyuruh mereka pergi tanpa membawa apa-apa. Dan hal ini justru menyiratkan bahwa sesungguhnya Yesus mau mengajarkan para murid bahwa keberhasilan para murid dalam memberitakan kabar baik, memberitakan kabar damai sejahtera, bukanlah bergantung pada apa yang dimiliki oleh para murid, tetapi bergantung kepada siapa kita bersandar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani ini penuh dengan ketidakpastian. Seringkali ada tantangan, seringkali juga ada musuh yang menyerang dan menyerbu kehidupan kita. Tetapi kita dipanggil untuk berjalan dalam kekuatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, bukan untuk berjalan dalam kekuatan kita sendiri. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, mari arahkan hati kita dan mata kita kepada Tuhan, sebab dari sanalah datang damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dan kuasa yang dapat melebihi logika dan pikiran manusia. Sama seperti Yosafat yang melihat kemenangan tanpa berperang, dan murid-murid Tuhan Yesus yang diutus untuk membawa damai tanpa kekuatan duniawi, kita pun juga dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam kebergantungan kepada Allah. Bukan hanya agar kita dikuatkan, tetapi melalui kita, dunia dapat mengenal damai dan kasih Kristus yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber damai, dan juga yang menjadi arah dalam hidup kita. Ketika kita mengakui keterbatasan kita dan mengarahkan mata kita kepada Tuhan, kita diperlengkapi untuk menjadi pembawa damai dan saluran kuasa Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan beri, peneguhan iman yang boleh kami terima melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah segala keterbatasan kami, ada kuasa ilahi yang sanggup menguatkan kami. Ada pekerjaan Tuhan yang jauh lebih hebat dan dahsyat yang sanggup memperlengkapi kami, sehingga kehadiran kami boleh membawa damai sejahtera Allah, menyatakan kuasa Allah dimanapun kami berkarya, dimanapun kami melayani. Tuhan, hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan,
dimanapun kami berada, serta apapun keberadaan hidup kami hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kekuatan dalam damai sejahtera Allah boleh terjadi atas kami, sehingga kami pun juga dapat menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengarahkan pandangan hidup kami kepada Tuhan, sebab daripada mula kami beroleh kekuatan. Apapun yang menjadi bagian untuk kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang senantiasa membuat segala usaha dan pekerjaan kami menjadi berhasil. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ada dalam kehidupan kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Tuhan kiranya juga beserta dengan mereka. Sekiranya ada saudara-saudari kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami mohon jamahan dan lawatan oleh kuasa darah Tuhan Yesus boleh terjadi atas mereka, sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan, dan kekuatan yang baru yang boleh mereka terima daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah jemaat Tuhan Galang Ningyang Abian Base ini. Tuhan juga kiranya memberkati kami agar karunia dan talenta yang Tuhan beri boleh sungguh-sungguh kami pergunakan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, membangun kehidupan persekutuan yang indah, bahkan boleh membangun iman jemaat Tuhan yang ada di Galang Ningyang Abian Base, sehingga melalui kehidupan kami umat-Mu Tuhan, banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh mengenal Kristus, bahkan banyak orang boleh datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan Tuhan yang ada di GKPB ini. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKPB. Tuhan beri hati yang takut akan Engkau, agar mereka melayani dengan kesungguhan hati, dan sehingga GKPB boleh menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, berkati para pemimpin kami. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan boleh beserta dengan seluruh para pemimpin bangsa dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya, segala aktivitas, segala pekerjaan kami di sepanjang hari ini kepada pengasihan Tuhan. Biarlah sungguh Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang selalu menuntun kami, sehingga kami beroleh kekuatan ilahi untuk kami dapat menjalani anugerah hidup yang Tuhan beri kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apapun yang dapat kita kerjakan pada hari ini, biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.